ini digunakan untuk muatan listrik positif dan yang pink ini digunakan untuk muatan listrik negatif. Langsung saja kita ambil contoh 5 ditambah 7. Tambah 7 itu adalah bilangan bulat positif, maka kita akan ambil warna biru sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langsung saja kita jumlahkan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi hasilnya 5 ditambah 7 adalah 12. Selanjutnya soal yang kedua yaitu pengurangan. Kita ambil contoh negatif 2 dikurangi 1. Kita ambil muatan negatif sebanyak 2. 1, 2. Lalu dikurangi 1. Kita ambil yang positif sebanyak 1 dan ditumpuk saja 1. Karena negatif bertemu positif, hasilnya adalah netral. Jadi hasilnya adalah 0, kita buang saja, dan hasilnya adalah negatif 1. Nah, jadi negatif 2 dikurangi 1 adalah negatif 1. Saya Fitri Andianti. Di sini saya akan mengerjakan soal menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan koin. Soalnya adalah negatif 6 ditambah 3. Kita ambil di sini kan ada 2 warna. Warna pink ini mengibaratkan muatan listrik negatif, dan yang warna biru mengibaratkan muatan listrik positif. Tadi soalnya negatif 6 ditambah 3. Berarti kita harus mengambil muatan listrik negatifnya sejumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 3. Kita ambil 3 itu sebagai bilangan positif. Berarti kita ambil warna biru. Dan cara menyimpannya juga itu ditimpa apabila penjumlahan. Nah, apabila muatan listrik positif dan negatif bertemu, ini hasilnya 0 dan tidak usah dihitung. Ini sisanya 3 dan sisa ini itu adalah jumlahnya, berarti negatif 6 ditambah 3, jawabannya negatif 3. Bertemu lagi dengan saya Fitri Andianti. Di sini saya akan menjelaskan soal pengurangan menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan koin. Koin ini adalah muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Ini yang biru positif dan yang pink negatif. Langsung saja kepada soalnya. Soalnya adalah 13 dikurangi 7. 13 ini adalah bilangan bulat positif. Jadi kita ambil muatan positif ini berjumlah 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian kita kurangi menggunakan muatan listrik negatif dengan jumlah 7. Ini kita langsung timpa saja di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 berarti. Apabila muatan listrik positif dan negatif bertemu,
Ini bisa disebut muatan listrik netral. Jadi sama dengan nol hasilnya. Kita buang saja. Nah, di sini muatan listrik positif ini adalah hasil dari penggabungan antara muatan listrik positif dan negatif. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah hasilnya. Berarti 13 dikurangi 7 adalah 6. Terima kasih. Metode pembelajaran dengan cara koefisien ya. Di sini saya akan mendapatkan soal adalah positif 10 dikurangi negatif 8. Kita simpan ininya 10 ya. Wadahku. 8. Udah ya 10. 5, 5, 10. Nah, udah gini, kita ambil yang negatifnya ya. Dan negatifnya 8. Terus kita timpa, soalnya kan ini kan negatif, kuatan negatif, jadi kan mengurangi, jadi kita timpa yang negatif. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini positif dan negatif jadi netral, jadi kosong, jadi kita nggak diangkat. Jadi ini udah netral ya, kosong. Dan ini sisanya 2. Berarti 10 dikurangi 8 adalah hasilnya 2. Itu pertambahan, yaitu di sini misalnya ya 5 ditambah 4. Sini simpen 5. 3 ditambah 4 yaitu. Selanjutnya, karena ini udah ya 5 ditambah 4, udah gitu kita tambahkan semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 5 tambah 4 hasilnya adalah 9. Kembali lagi dengan saya Nurul Herani. Kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran muatan listrik. Di sini terdapat muatan positif dan muatan negatif. Saya ambil contoh soal 5 ditambah 3. Pertama kita ambil muatan positif 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 3 jadi tambah lagi muatan positifnya 1, 2, 3. Setelah itu kita hitung semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasil dari 5 tambah 3 adalah 8. Soal kedua yaitu 10 dikurangi 8. Kita ambil muatan positif 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena dikurangi, maka kita ambil muatan positifnya 8. Lalu kita tumpu di atas muatan positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena muatan positif dan muatan negatif bertemu, jadi muatan netral yang hasilnya 0. Nih, kita buang ya. Nah, sisanya adalah hasilnya. Maka hasil dari 10 kurangi 8 adalah 2. Bersama saya Arsal Gimdi. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan metode pembelajaran, yaitu dengan metode muatan arus listrik. Di sini saya memiliki 2 buah tanah. Yang pertama yaitu muatan positif dan yang kedua yaitu muatan negatif. Oke. Pertama kita akan membahas tentang pertambahan atau penjumlahan. Di sini saya memberikan contoh 3 ditambah 4. Dikarenakan 3 adalah muatan positif dan 4 adalah muatan positif, jadi kita menggunakan
muatan yang positif 3. Mari kita hitung. 1, 2, 3. 3 ditambah 4. Kita hanya tinggal menyimpannya di bawahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan atau menghitung berapa jumlah keseluruhan dari total muatan positif. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi teman-teman 3 ditambah 4 yaitu 7. Selanjutnya saya memiliki contoh soal kedua yang merupakan pengurangan. Saya memiliki satu soal yaitu 6 dikurangi 3. Kita memerlukan 6 bilangan positif dan 3 dikarenakan kita dikurangi 3 maka kita memerlukan 3 buah bilangan. Kita memerlukan 3 muatan negatif. Mari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dikarenakan dikurang, kita hanya tinggal menaruh di atas dari bilangan yang tadi 6 dikurangi 3. 1, 2, 3. Jadi teman-teman, yang tadi ditimpa menjadi netral alias menjadi 0. Jadi 6 dikurangi 3, mari kita hitung. 1, 2, 3. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Jadi di sini saya akan mempraktikkan cara menggunakan media pembelajaran yaitu garis bilangan. Di sini saya akan mempraktikkan tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini mari yang pertama penjumlahan. Saya memiliki satu soal yaitu 8 ditambah 4. Oke, langsung saja. Koni berada di angka 0. Dikarenakan 8 adalah bilangan bulat positif, maka Koni harus menghadap ke bilangan bulat positif. Mari kita hitung. Jadi Koni harus melangkah sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah 4. Jadi Koni harus melangkah sebanyak 4 kali lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya teman-teman 8 ditambah 4 yaitu 12. Soal yang kedua di sini saya memiliki soal yaitu pengurangan. 12 dikurangi 4. Nah, 12 berarti Koni harus ada di angka 12. Dan menghadap ke bilangan bulat positif. Karena dikurangi 4 maka Koni harus melangkah mundur sebanyak 4 kali. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi 12 dikurangi 4 adalah 8. Selanjutnya saya memiliki soal yaitu pembagian 8 dibagi 2. Koni harus berada di angka 8 dan menghadap ke bilangan bulat positif. Nah, 8 dibagi 2 berarti Koni harus mundur dengan skala 2 hingga habis. Mari kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Yang terakhir yaitu perkalian. Di sini saya memiliki soal yaitu 5 dikali 4. Kami harus menghadap ke bilangan bulat positif. 5 dikali 4 artinya kami harus maju sebanyak 5 kali dengan skala 4. Mari kita hitung teman-teman. 1, 2,
3, 4. Nah, jadi teman-teman hasil 5 dikali 4 yaitu 20. Perkenalkan, nama saya Fitriandianti. Di sini saya akan menjelaskan soal pengurangan, pembagian, perkalian, penjumlahan menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan garis bilangan. Ya, di sini ada soal nomor 1, 10 ditambah 3. Kita mulai dari 0 ya, karena 10 adalah bilangan bulat positif, maka posisi berubah ke bilangan bulat positif. Soalnya 10 ditambah 3, berarti kita loncat ke angka 10. Kemudian kita tambah 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 13. Ya, soal selanjutnya adalah pengurangan, yaitu 8 dikurangi 4. Karena 8 itu adalah bilangan bulat positif, maka koninya berubah posisi ke bilangan bulat positif. Sini ya. Lalu ke angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini pengurangan, maka pengurangan dikurangi 4 dan 4 itu adalah bilangan bulat positif. Maka kita mundur saja sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dan hasil dari 8 dikurangi 4 adalah 4. Ketiga, yaitu soal perkalian. 4 dikali 2. Dan karena 4 itu adalah bilangan bulat positif, maka kita akan ke kanan. Dan karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, maka di sini 4 dikali 2 dan skala 2 maju 4 kali dengan skala 2. 1, 2, 3, 4. Ini adalah hasilnya, berarti 4 dikali 2 adalah 8. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu 9 dibagi 3. 9 adalah bilangan bulat positif, maka kita akan ke 9 terlebih dahulu. Dan karena pembagian adalah pengurangan sampai habis, maka di sini 9 akan kembali ke 0 dan kita hitung jumlah loncatannya dengan skala 3. 1, 2, 3. Ini udah di 0, berarti tadi jumlah loncatannya adalah 3, maka hasil 9 dibagi 3 adalah 3. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Siti Ratna Nuraini. Kali ini saya akan membahas tentang garis bilangan. Di sini saya menyediakan 4 soal. Yang pertama, karena 7 ditambah 3 adalah bilangan positif, berarti ini kita arahkan ke bilangan bulat positif sebanyak 7 kali loncatan, berarti ada di posisi nomor 7. Lalu ditambah 3, berarti maju lagi 3 kali, 1, 2, 3. Nah, yang terakhir ini adalah jumlahnya, jadi 7 dikurangi 3 adalah 10. Kita arahkan koni ke arah positif dan meloncat sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu dikurangi 5 dan koni mundur sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi hasilnya 8 dikurangi 5 adalah 3. Soal yang ketiga yaitu perkalian. Nah, contohnya 6 dikali 2. Selanjutnya kita arahkan koni ke bilangan bulat yang positif. Maju dengan skala 2 sebanyak 6 kali loncatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pembagian. Contohnya 8 dibagi 4. Nah, kita arahkan koni
maka Koni akan mundur ke angka 0 dengan skala 4. Ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 2. Jadi hasil dari 8 dibagi 4 adalah 2. Lagi dengan saya Rodiato. Di sini saya akan memperagakan metode pembelajaran dengan cara garis bilangan. Di sini saya contoh soal ya, 5 ditambah 3. Karena 5-nya itu positif berarti ya yang 0 ya. Karena bilangan positif berarti Koni harus menghadap ke bilangan positif. 5 ditambah 3 berarti Koni harus melangkah 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ditambah berarti Koni harus melangkah lagi 5 tambah 3 berarti Koni harus melangkah lagi 3 kali. 1, 2, 3 dan hasilnya 8. Jadi 5 tambah 3 adalah 8. Nah selanjutnya adalah pengurangan. Kita kembalikan lagi ya Koni ke semua. Selanjutnya pengurangannya adalah 15 dikurangi 5. Karena bilang 15 bilangan positif, jadi Koni menghadap ke bilangan positif, yaitu Koni harus berjalan sampai ke angka 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karena dikurangi, jadi Koni harus mundur 5 langkah. Karena 15 dikurangi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 15 dikurangi 5 hasilnya 10. Kita kembalikan lagi Koni ke semula awal ya. Selanjutnya adalah pembagian, yaitu di sini adalah 15 dibagi 3. Karena 15 bilangan positif, jadi Koni harus menghadap bilangan positif ya. Nah, di sini Koni harus melangkah ke angka 15. Nah, di sini. Karena 15 bagi 3 berarti Koni harus mundur dengan skala 3. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai habis ya. 5. Berarti 15 bagi 3 adalah hasilnya 5. Terus selanjutnya adalah 3 kali 3 karena bilangan positif, jadi Koni tetap menghadap ke bilangan positif 3. Berarti Koni harus melangkah 3 kali dengan skala 3. 1, 2, 3. Jadi 3 kali 3 hasilnya 9. Dan kembalikan lagi Koni ke semula. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video dari